Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Oke teman, jujur gue nggak berharap akan terjadi penolakan harga oleh Bitcoin ya. Dari level 48.000 kita balik turun lagi dan ini baru aja terjadi beberapa jam yang lalu gitu ya. Ini persis kemarin malam ya, jadi ya. Gue berharap ya kemarin kayaknya kita bakalan langsung break all the way ke level 487 ya, ke level 487 pastinya lebih tinggi dari level yang ada di tanggal 31 Desember ini. Gue expect Bitcoin bisa berhasil breakout kali ini, tetapi nggak taunya terjadi penolakan lagi ya, kita kembali turun lagi teman di bawah ya. Ini untuk time frame 30 menitnya dan sampai saat ini salah satu pertanda yang kurang bagus gitu kalau menurut gue ya pada Bitcoin ya. Terjadi penolakan di area ini teman-teman ya, ini bisa memicu potensial untuk kembali retest lagi ke area level 46.000 ini. Seperti yang gue bilang, memang kita udah menyentuh 5 kali support di sini untuk Bitcoin. Ini support yang sama dan dengan support yang sama pada pola descending triangle teman-teman ya. Jadi pola descending triangle kita memiliki resist yang makin lama itu makin rendah sementara level supportnya itu sama. Biasanya kecenderungan atau hasil dari pola ini set to say teman-teman, tetapi biasanya kecenderungan itu break ke bawah seperti apa yang terjadi pada Shiba Inu ya. Kemarin gue sempat bahas Shiba Inu memiliki pola yang sama dan hasilnya memang break ke bawah juga. Untuk Bitcoin ini juga terjadi nggak cuma dalam time frame satu hari ya, ini kalau misalnya kita cek ke time frame satu minggu ini terjadi di tahun 2017, pola yang kurang lebih sama, descending triangle supportnya sama, kesentuh beberapa kali, hasilnya setelah itu breakdown, baru dia kembali naik lagi. Mungkin ini yang paling kritis ya, salah satu contoh di tahun 2017 dan memang ini kita alamin lagi secara time frame yang lebih pendeknya, yaitu di time frame 4 jam, dimana ya saat ini kita nemu rejection di area level 48 yang sebenarnya gue juga expect Bitcoin all the way langsung breakout ke level 49 atau ke level 50, retest all time high lagi di level 52. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya kalian pengen cari posisi yang lebih aman buat ngelong Bitcoin ya, buat yang main short atau long, ini lebih cocok untuk melihat breakout atau konfirmasi di atas level 52.000 ini. Nah tapi ya ini masih jauh banget di mata kita, nggak tahu akan terjadi berapa minggu, berapa bulan gitu ya mungkin ya. Tetapi secara long term untuk di tahun 2022 sendiri, gue expect atau gue berharap Bitcoin mungkin bisa mencapai level 1M sampai 2M gitu. Jadi secara long term plan sebenarnya masih bullish, cuman secara jangka pendek ya kalau misalnya kita break di bawah level ini, terbalik di bawah level descending triangle ini, maka untuk next potential target untuk Bitcoin akan berada di level sebenarnya udah masuk ke level 30 ya, cuman ya ada level psikologis juga di level, banyak yang bilang di level 42, 43 ataupun di level 40 gitu ya. Mungkin kita bisa nemu di level tersebut gitu, di level 40 psikologisnya. Nah, tapi bisa aja langsung break all the way ke target berikut dari descending triangle ini, which is ini mungkin bisa berada di level 36, 35 maupun 34 seperti yang gue bilang.
itu adalah titik support terkuat untuk time frame 1 bulan, yaitu ada di garis rata-rata ini, di garis berwarna merah. Ini artinya adalah harga rata-rata untuk Bitcoin di dalam time frame 1 bulan. Jadi secara bulanan kalau misalnya Bitcoin menyentuh garis merah ini, dia akhirnya baru menyentuh harga rata-rata dalam 1 bulannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebreak di bawah harga rata-rata, itu baru bisa dibilang bearish. Tetapi kalau misalnya kita stay di harga rata-rata, itu masih tergolong aman, tergolong bullish teman-teman ya, karena secara overall trend ini masih benar-benar bullish untuk Bitcoin. Overallnya masih benar-benar up banget di sini ya. Jadi masih belum ada pertanda kalau misalkan kayak pertanda awal dari bear market nggak menunjukkan sama sekali teman, kecuali misalkan let's say dia break di bawah level harga rata-rata ini ya, jadi dia turun ke level, retest lagi ke level 30. Ini menurut gua sangat amat tidak baik untuk Bitcoin untuk retest kembali di area level 30 ini. Menurut gua level terkuat yang harus di hold adalah level 35 maupun 36.000. Dan secara jangka pendek seperti yang gue bilang, ini juga nggak begitu baik ya, terjadi penolakan kemarin di area level 48, dan ini bisa memicu potensi kembali retest lagi di level 46. Setelah itu mungkin akan sideways gitu ya, atau mungkin kecenderungannya memang adalah break ke bawah gitu, akan retest di area level 43 sampai level psikologis di area level 40 gitu. Itu kecenderungannya yang gue expect untuk saat ini bakalan terjadi dalam beberapa jam kemudian. Cuman ya bisa aja kita sideways lebih lama lagi, kita akan lihat momen penentuan apakah kita akan breakout atau break ke bawah gitu ya. Karena ya memang kecenderungan, hanya kecenderungan aja ini ya, break 70% ke bawah itu hanya kecenderungan. Tetapi memang ada potensi di mana hasilnya juga adalah breakout ke atas, dan pasti ini adalah harga yang kita nantikan gitu, adalah breakout gitu ya. Kita nggak berharap bahwa Bitcoin malah break ke bawah, karena secara long term plan memang masih benar-benar bullish untuk Bitcoin. Jadi pasti semua berharap break ke atas, tetapi ya selalu respect pada pola teman-teman ya. Memang saat ini kecenderungannya adalah break ke bawah gitu. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk pendapat dari gue ya. Kalau menurut pendapat kalian mungkin kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan itu aja teman untuk update sekilas pada Bitcoin, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.